Selamat sore, selamat berjumpa kembali kepada saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian. Saudara-saudara, segala kejadian, segala peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi atas kita, hendaknya kita dapat memperkuat iman kita, memperkuat iman percaya kita kepada Allah. Karena apapun yang menimpa kita, apapun juga yang menimpa dan terjadi pada kita, percayalah, Tuhan selalu menjaganya. Dan naungan kasih-Nya tetap melindungi dan menjaga kita pada waktu tenang maupun pada waktu tegang. Kidung Jemaat 438. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat,
Mazmur 40 ayat 6 berbunyi, banyaklah yang telah kau lakukan ya Tuhan Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami, tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan mengatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Saudara-saudara yang kekasih, cobalah kita merenungkan betapa banyak berkat dari Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Kalau kita merenung, niscaya kita akan kagum akan jumlahnya. Sebagaimana pujian di dalam Kidung Jemaat 439. Bila topan keras melanda hidupmu. Satu-satu hitunglah, kau niscaya
Mazmur 91 ayat 1 dan 2 berbunyi, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Tuhan adalah gunung batuku, tempat perlindungan yang teguh. Oleh sebab itu, percayalah selalu kepada Tuhan. Percayalah penuh hanya kepada Tuhan. Kidung Jemaat 440 di badai topan dunia. Goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Na 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 na. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Marilah kita bersama-sama mendudukkan kepala, kita masuk di dalam doa sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini. Dan pada saat ini, kami dengan diam berada di rumah masing-masing. Kami rindu dengan satu hati untuk mendengar suara-Mu melalui perenungan firman Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kuasailah seluruh hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dimampukan untuk mengerti akan kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar dan
menerimanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Marilah kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Kali ini kita akan membuka dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita akan membuka dari 2 Korintus 4 ayat 13 sampai 2 Korintus 4 pasal 5 ayat yang pertama. Yang demikian bunyinya. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya. Sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kami di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kepada kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tetapi kita juga melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, di banyak surat kabar atau di banyak media diberitakan seorang pengusaha properti yang sukses dan sangat berlimpah dengan harta kekayaannya. Namun dikarenakan pandemi COVID-19 yang telah dialaminya, membuat semua usaha yang dirintisnya dari bawah, dari nol, menjadi gulung tikar. Ia harus berhadapan dengan kehancuran ekonominya. Dan yang paling berat dirasakan adalah dia harus menyesuaikan dengan gaya hidup dari apa yang serba ada menjadi harus apa adanya. Hal serupa itu banyak juga terjadi di sekitar kita. Contoh tadi hanyalah salah satu dari sekian banyak kejadian yang menimpa banyak orang.
Saat ini umat manusia, saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tidak sedikit mereka yang menjadi terpuruk karena pandemi ini. Banyak di antara mereka yang kehilangan mata pencaharian. Banyak di antara mereka yang kehilangan pekerjaan. Entah, sudah tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan. Kita justru sering memperbincangkan dan mempercakapkan kenapa kesulitan hidup, pergumulan hidup, dan kehilangan orang-orang yang dikasihi, yang dicintai, menimpa banyak orang. Tidak terkecuali, termasuk orang-orang yang baik, anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bahkan dokter yang hidupnya diberikan untuk pelayanan bagi sesama. Saudara-saudara sekalian, marilah kita lebih baik dan lebih bermanfaat kita membicarakan bagaimana kita merespon dan menghadapi setiap peristiwa yang menyedihkan itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu dengan tetap mempunyai semangat untuk meraih menuju kemenangan. Saudara-saudara yang terkasih, apa yang kita perlukan saat kita berada di dalam titik terendah di hidup kita ini? Saudara-saudara, kita memerlukan keyakinan iman dalam Tuhan. Itulah yang harus kita pegang teguh sehingga kita dapat bertahan tanpa mengalami kejatuhan. Yaitu dengan melakukan apa yang menjadi keinginan Allah, apa yang menjadi keinginan Tuhan. Bukan melakukan yang menjadi keinginan diri kita sendiri. Karena saat manusia mengejar keinginannya sendiri, ambisi untuk meraih keinginannya sendiri, dan mendengarkan tawaran-tawaran dunia untuk meninggalkan Tuhan, maka kita akan menjadi kecewa saat keinginan Allah ditawarkan kepada kita, kepada umat manusia. Allah menginginkan kita sebagai anak-anaknya untuk tetap setia, untuk tetap beriman dan mengerjakan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Lalu yang menjadi pertanyaannya, bagaimana supaya kita tetap beriman dan percaya penuh hanya kepada Allah dalam situasi dan peristiwa yang diperkenankan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita ini? 2 Korintus 4 ayat 16 yang telah kita baca tadi berbunyi, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbarui dari sehari ke sehari. Saudara-saudara, perhatikan coba. Kata tawar hati ini mengandung banyak arti. Bisa berarti bimbang, gelisah, cemas, was-was, khawatir, dan masih banyak lagi arti yang lain. Sebab itu kami tidak tawar hati. Firman Tuhan berkata, sebab itu kami tidak
tawar hati. Nah, tidak tawar hati, tidak gelisah, tidak cemas, tidak takut, tidak khawatir dengan segala yang Tuhan memang izinkan harus terjadi di atas kita karena penderitaan, kelemahan, keterpurukan, dan duka cita yang menimpa kita. Saudara-saudara, kelemahan, keterpurukan, penderitaan, bahkan duka cita, kesedihan yang dialami saat ini, dialami banyak semua orang. Dan mungkin kita juga mengalami. Hendaklah itu menjadikan seseorang untuk merefleksikan bahwa apa yang terjadi itu akan mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, bahkan melebihi dari penderitaan itu sendiri. 2 Korintus 4 ayat 17 berkata, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan kekal yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Marilah, apabila kita mengalami peristiwa yang tidak kita inginkan, yang sama sekali tidak kita harapkan, janganlah hal itu menjadikan kita tawar hati, gelisah, cemas, penuh ketakutan, lalu meninggalkan Tuhan, lari daripada Tuhan. Karena setiap peristiwa yang memang diizinkan Tuhan harus terjadi atas hidup kita, percayalah, pasti ada tujuan dan rancangan Allah yang ingin disampaikan kepada kita. Saudara-saudara sekalian, apakah saat ini kita sedang tawar hati karena pergumulan dan banyak kejadian yang mendukakan hati kita, menyedihkan yang sedang kita alami? Saat ini kita diajak oleh Tuhan untuk tetap beriman, tetap percaya kepada Allah yang dengan setia dan mau melakukan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Tawar hati, gelisah, cemas, semuanya itu akan menjauhkan kita dari Allah dan membuat kita akan terus-menerus hidup di dalam kepedihan, di dalam luka, di dalam kekecewaan yang tidak akan pernah berakhir. Tawar hati, cemas, kepedihan, duka cita, janganlah terus menguasai di dalam kehidupan kita. Karena kalau terus menguasai di dalam hidup kita, akan menghancurkan, akan merenggut kehidupan kita. Karena seharusnya kita ini harus dipenuhi dengan sukacita yang hanya dari Tuhan. Janganlah tawar hati dan lain sebagainya itu, kekecewaan, kepedihan menguasai hati kita. Marilah kita datang sujud dan memohon hanya kepada Allah agar melepaskan tawar hati kita, kegelisahan kita, kecemasan kita dari hidup kita itu. Itulah yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita tetap beriman dan percaya penuh kepada Allah. Allah tidak menghendaki kita
tawar hati. Dan yang kedua, marilah mintalah selalu pertolongan kepada Allah. Sebagaimana hal itu juga dialami oleh Daud sang pemazmur yang membuktikan bagaimana janji Allah dan kemasyuran nama Allah melebihi segala sesuatu yang tidak terukur oleh pemahaman manusia. Dan pemazmur memperlihatkan bagaimana Allah dalam karyanya yang nyata berperan di dalam kehidupan manusia. Uluran tangan Tuhan yang peduli memperhatikan umatnya, memperhatikan anak-anaknya, dan memampukan kepada umatnya, anak-anaknya, untuk melihat betapa besar anugerah Tuhan. Apa yang disampaikan pemazmur di dalam Mazmur 138. Aku hendak bermazmur kepada Allah. Aku hendak sujud dan ke bait yang kudus. Aku hendak berseru hanya kepada Allah. Di sini pemazmur benar-benar merasakan pertolongan Allah di dalam setiap perjalanan kehidupannya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih, campur tangan Allah yang begitu nyata dapat dirasakan melalui setiap peristiwa yang diizinkan Allah terjadi atas hidup kita. Hal itulah yang seharusnya kita lakukan, meminta pertolongan hanya kepada Allah, datang kepada Allah. Coba, kalau kita mau menghitung, sudah berapa banyak, sudah berapa kali kita merasakan pertolongan Tuhan hingga saat ini di dalam kehidupan kita sepanjang usia hingga saat ini. Renungkan. Coba, jika kita mau menghitung, sudah berapa kali kita ini merasakan pertolongan Tuhan di dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, di dalam permasalahan-permasalahan baik itu masalah kecil maupun besar yang terjadi di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah berulang kali, banyak kali, tidak terhitung, selalu memberikan jalan keluar, memberikan pertolongan kepada kita. Berapa banyak anugerah yang sudah Tuhan berikan untuk kehidupan kita selama ini sampai detik ini. Seperti di dalam nyanyian, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah masih ada alasan bagi kita untuk kita ini tidak merasakan pertolongan yang sudah diberikan Tuhan bagi kehidupan kita? Apakah kita ini tidak mau ataukah kita ini tidak bisa merasakan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita dan menganggap itu hal yang wajar, hal yang lumrah terjadi di dalam kehidupan kita? Saudara-saudara sekalian, bila merasakan pertolongan dan campur tangan Allah akan memampukan kita untuk kita ini terus percaya, beriman, berharap di dalam setiap peristiwa yang Allah izinkan untuk terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, percayalah penuh hanya kepada Allah dan mintalah selalu pertolongan hanya kepada Allah Tuhan kita. Dan hal yang ketiga yang harus pula kita lakukan
untuk kita tetap percaya penuh kepada Allah adalah penyangkalan diri. Penyangkalan diri adalah sebagai dasar dan juga sebagai dasar ataupun landasan dari penyangkalan diri itu adalah pemahaman bahwa keselamatan hanya berasal dari Tuhan, tidak bisa dilakukan dengan cara sendiri. Setelah manusia diselamatkan, setelah kita diselamatkan, orang-orang Kristen itu memahami bahwa Tuhanlah yang menjadi penguasa, menjadi tuan di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang menjadi penguasa, tuan di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, mereka tidak melakukan yang menjadi keinginan diri sendiri, tetapi melakukan yang menjadi keinginan Tuhan. Anak-anak Allah atau sebagai orang-orang Kristen, seharusnya kita semua ini mengesampingkan apa yang menjadi ambisi kita, ego kita, keinginan diri kita sendiri. Kita harus mengarahkan fokus kehidupan pada apa yang menjadi keinginan Tuhan. Lalu mungkin timbul pertanyaan di dalam hati kita. Kalau begitu orang Kristen itu harus menderita. Tidak boleh merasakan kenikmatan hidup. Saudara-saudara, coba sadarilah, Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kasih. Allah adalah pribadi yang maha baik, sehingga Allah tidak mungkin menghendaki anak-anaknya menderita. Allah tidak menghendaki anak-anaknya binasa. Jika anak-anaknya sampai mengalami yang namanya penderitaan, berarti ada sesuatu hal yang baik yang sedang dirancang oleh Allah di dalam kehidupannya. Coba kita ingat Roma 8 ayat 28. Ayat yang sangat favorit, yang selalu kita ingat. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu dilahirkan baru oleh Roh Kudus. Kita harus mau selalu untuk dilahirkan baru. Karena dengan mengalami lahir baru dan dengan bertahtanya, bersemayamnya Roh Kudus di dalam hati kita, maka apa yang menjadi kehendak kita akan selaras, akan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Sebagai contoh, orang Kristen tidak akan merasakan damai sejahtera dengan mengambil apa yang menjadi bukan haknya. Walaupun itu sangat memberikan kenikmatan menurut pandangan dunia. Inilah yang disebut kebahagiaan Kristen yang sejati. Berjalan menurut rel yang sudah Tuhan tentukan. Yang sudah Tuhan berikan melalui firman-Nya. Oleh karena itu, menyangkal diri harus dilakukan di dalam kehidupan iman percaya kita. Karena keinginan Allah yang ingin kita lakukan bukan keinginan diri kita sendiri. Mengerjakan keinginan Allah berarti kita itu berani
menjadikan keinginan diri bukan sebagai sesuatu yang utama. Ingatlah selalu pada firman Tuhan pada sore hari ini. Percayalah penuh kepada Allah dengan tidak tawar hati, yang pertama. Yang kedua, selalu meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan yang ketiga, menyangkal diri. Apapun yang sedang kita alami saat ini, di tengah-tengah suasana yang memprihatinkan, di tengah suasana pandemi yang sangat-sangat tidak bersahabat, di mana kita harus tetap diam di rumah, marilah kita lebih banyak memfokuskan diri pada Tuhan. Karena di dalam situasi yang sangat tidak bersahabat ini, hanya dekat Tuhan saja kita akan memperoleh ketenangan. Marilah kita tetap percaya penuh kepada Allah. Marilah dengan kita melakukan apa yang diinginkan Allah, bukan yang menjadi keinginan diri sendiri. Kiranya Tuhan selalu memberkati kepada kita dan memampukan kita dan senantiasa memberikan kekuatan kita di dalam menjalani kehidupan pada saat ini. Mari kita bersama-sama tunduk kepala, kita masuk di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, di tengah berita-berita yang memilukan, di tengah suasana yang mencekam, yang membuat tenang di dalam kehidupan kami, kami tetap bersyukur Tuhan, kami tetap berterima kasih untuk sapaan firman Tuhan yang selalu mengingatkan kami untuk selalu percaya hanya kepadamu. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sangat tidak bersahabat ini, yang membuat kami sedih, yang membuat kami prihatin, karena kami mengingat di antara kami banyak saudara-saudara yang harus kehilangan orang-orang yang dicintainya. Dan juga banyak di antara saudara-saudara kami yang di dalam masa perawatan ataupun harus menjalani isolasi mandiri. Dan juga banyak di antara kami, di antara saudara-saudara kami yang saat ini mereka kehilangan mata pencaharian. Mereka mengalami kesulitan dalam ekonomi. Ya Tuhan, hampirilah mereka Tuhan. Ulurkanlah tangan kasih-Mu Tuhan. Tolonglah Tuhan, Engkau memulihkan mereka. Dan Engkau memberi kekuatan kepada mereka. Biarlah semua kejadian, semua apa yang terjadi ini membuat kami ingat akan Engkau. Bahwa Engkau adalah satu-satunya pegangan hidup kami. Tidak ada yang lain. Karena Engkaulah satu-satunya memberi kekuatan, memberi semangat untuk kami semua. Untuk tetap percaya penuh hanya kepada Allah. Dan kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan memberikan yang terbaik bagi anak-anak-Mu. Kami bersyukur memiliki Engkau, memiliki Bapa yang senantiasa memperhatikan dan mendengar setiap seruan doa-doa kami. Doa seruan anak-anak-Mu ya Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, kami menyerahkan seluruh perjalanan hidup yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami untuk tetap berjalan pada rel yang sudah Tuhan berikan. Inilah doa kami Tuhan, yang dengan sepenuh hati kami memohon akan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan kami yang Maha Kasih, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.